Idz tasyabbuh innama yakunu haraman bi syartaini. Tasyabbuh dengan orang non muslim itu menjadi haram apabila terpenuhi dua syarat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Muhammadil mab'uts rahmatan lil alamin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Anwar yang dirahmati Allah dengan iman dan Islam. Alhamdulillah, ngaji kita masih lanjut nih. Untuk malam ini insya Allah kita akan bahas sesuatu, ini pesanan. Kalau kemarin Mbah Agus pesan kita bahas soal hutang, ini ada juga yang pesan kita bahas soal bagaimana kalau ada perempuan muslim misalnya kayak yang hidup di Eropa atau di Indonesia juga yang menambahkan nama suaminya di belakangnya. Jadi misalnya seperti Bu Hillary Clinton, Bu Maimunah Agus, nama bojone Agus jenenge Maimunah. Alhamdulillah. Nah, ini hukumnya gimana? Ini ada macam-macam. Kalau yang jawab ini model-model ISIS, model orang-orang Al-Qaeda, model-model ekstremis, jawabannya ngeten. Oh, itu haram dan dosa besar karena Anda dianggap merusak atau memalsukan nasab. Kemudian mengutip hadis-hadis tentang nasab bahwa orang yang memalsukan nasab itu diancam dengan dosa yang besar. Itu jawaban model ISIS, model Al-Qaeda. Tapi ada juga jawaban model lain. Kalau jawabannya yang jawab model para ulama, misalnya orang-orang Al-Azhar yang ada dalam Darul Iftah Al-Musriyah, nanti beda lagi jawabannya. Nah, tentu saja kita mengutipnya yang mengikuti yang model ulama, bukan yang model ekstremis. Karena yang model ekstremis ini tahu hadis 2, 1, 3 biji, terus hadis itu dianggap ya sudah ini sahih. Kesahihannya kita tidak meragukannya, tetapi menempatkannya itu yang menjadi masalah. Jadi kita ingatkan lagi mengenai kesahihan hadis itu bukan berarti kemudian melegitimasi hukum yang Anda simpulkan. Karena menyimpulkan sebuah hukum fikih itu harus banyak membaca hadis-hadis yang jumlahnya sangat banyak, bukan hanya 2, 3 hadis, tapi masih ada ayat-ayat, ada keterangan dari para sahabat dan para ulama dan lain-lainnya. Dan oleh karena itu saya ingatkan kembali, bahkan Imam Muslim pun yang hadis-hadisnya sahih dalam kitab Sahih Muslim dikutip oleh orang-orang, termasuk juga dikutip oleh orang-orang Al-Qaeda, ISIS dan ekstremis itu. Imam Muslim pun kalau menyimpulkan hukum tidak berani, sehingga beliau sampai meninggal dunia urusan hukum, urusan memahami Islam masih tetap bermadhab Syafi'i. Baik, jadi kita memilih jawaban yang model para ulama, bukan model jawabannya orang seperti ISIS, Al-Qaeda dan sejenisnya. Maka mari kita baca misalnya kalau para ulama kita Darul Al-Musriyah, para ulama Al-Azhar menjawabnya bagaimana? Annal urfal gharbiyya qa'imun ala annal binta idza lam takun mutazawwijatan fa innaha tudhkaru bismi abiha wa 'ailatiha. Jadi ada kebiasaan urf atau tradisi di masyarakat tertentu, misalnya negara-negara barat atau yang lainnya. Sekarang juga nggak barat saja, di Indonesia, di Jepang atau di Korea sini mungkin itu kalau anak perempuan belum menikah, nama belakangnya masih ikut nama keluarga. Tapi kalau sudah menikah, kadang-kadang kemudian ditambahkanlah nama suaminya atau nama keluarga suaminya. Misalnya Agus, nama keluarganya Bapak Agus ini Sastro Miharjo atau siapa, misalnya punya istri namanya Aminah, istri kedua siapa namanya istri kedua? Maimunah. Aisyah Sastro Miharjo, karena dia menikah dengan Agus yang keluarga namanya Sastro Miharjo.
Nah, yang model seperti ini di negara-negara yang memang menggunakan tradisi itu tidak ada satu pun yang memahaminya menjadi salah. Jadi misalnya kalau ada Ibu Ani Yudhoyono, tidak ada satupun orang Indonesia yang menyangka itu Ibu Ani memindah atau mengganti nasabnya menjadi Ani binti Yudhoyono. Tidak ada satupun orang sehat dan waras memahami demikian. Pasti memahaminya Ani Yudhoyono artinya Ibu Ani bojone Pak Yudhoyono yang beliau barusan meninggal. Semoga husnul khatimah. Amin. Amma idza kanat al-mar'atu mutazawwijatan fa innaha yudhafu ila ismiha laqabu 'ailati zawjiha. Kalau sudah menikah tambahin laqabnya keluarga suaminya. Wa dzalika ba'da wasfiha bi kauniha mutazawwijatan bil mustalah al-mafhum min indihim. Jadi biasanya orang yang sudah menikah ini kan kalau di Indonesia maupun di Barat nanti ada nama depannya tuh ada tambahan kan, Bu, Nyonya, yang Madam, yang lain. Nah, sampean jomblo mesti ya. nanti yang gini kalau yang Pak yang ini ku nomor ini. nggih mae Oh, ngoten, baiklah. Yang. Yang sayang beda lagi. Jadi ada Nyonya, ada Madam, ada Ibu. Betul nggih? Jadi kalau disebut Nyonya Yudhoyono artinya bukan berarti Nyonya Ani binti Yudhoyono tidak, tetapi beliau menikah dengan keluarga Bapak Yudhoyono. Bahwa Mrs. atau Madam atau dzalika. Jadi dalam bahasa Arab pun masih tetap itu digunakan nama Madam, Mrs. dan lain-lain, itu kadang-kadang masih ada. Fatusirita fatlaqa bi'alati zawji hina idzin ila ismi zawjati fi mithli hadzal urfi qa'imatan maqama qawlina. Jadi ini penting nih. Jadi yang seperti ini adanya Mrs. Madam, Mrs. Clinton artinya istrinya Pak Clinton, Hillary Clinton ini qa'imatan maqama qawlina, ini mirip kata-kata para ulama di Mesir, mirip seperti kalau kita bilang fulanah mutazawwijah min aqilati fulan, artinya si ibu itu telah menikah dengan keluarganya Bapak Anu, gitu loh. Jadi artinya Bu Hillary itu sudah menikah dengan keluarganya Bapak Clinton, sehingga namanya menjadi Hillary Clinton. Tidak ada satupun orang waras di sana, baik Muslim maupun non-Muslim, yang menganggap kata-kata Hillary Clinton itu berarti Hillary binti Clinton. Tidak ada. Semua yang waras memahami Hillary Clinton adalah Hillary itu mutazawwijah dengan keluarganya Bapak Clinton. Nah, ini seperti ini kalau jawabannya para ulama, beda dengan jawaban model ISIS tadi, itu maksudnya. Wa huwa na'un minat ta'rif, ini bentuk dari ta'rif. Ta'rif itu penanda, penanda atau pemberi pembeda. Alladzi la yuhamu bil intisabi indahum bihalin, yang sama sekali tidak pernah disalahpahami sebagai intisab. Loh, yang salah paham yang ngomong haram tadi itu maksudnya. Loh, kok tiba-tiba Anda menuduh orang yang membuat nama Ani Yudhoyono itu seolah-olah merubah nasab. Loh, sampean dapat dalil itu dari mana ya? Padahal tidak ada satupun la yuhamu bil intisabi indahum bihal. Enggak ada orang yang salah paham Ani Yudhoyono itu artinya Ani binti Yudhoyono itu tidak ada. Ngerti lagi? Kecuali mendem wong ya. Mau mendem. Babu ta'rifi wasi'un, dan mengenai penanda ini ta'rif sendiri modelnya macam-macam. Nanti ada contohnya dalam hadis, ada contohnya dalam Al-Quran, ada contohnya dalam tradisi-tradisi. Jadi seperti itu. Qad yakunu bil wala'i kama fi Ikrimah Maula bin Abbas misalnya. Ikrimah Maula bin Abbas ini juga ta'rif, bukan kok artinya Ikrimah ini menjadi bin Ibni Abbas, tidak. Jadi bentuk dari ta'rif juga. Ada juga waqad yakunu bil harfa kama fi Al-Ghazali. Itu berarti intisabnya dengan nama profesinya kah, tempat lah, nama bapaknya apa. Waqad yakunu bil laqabi al-kunyah. Bisa juga ta'rifnya menggunakan panggilan-panggilan gelar atau kunyah. Kalau misalnya ada orang Arab namanya tokoh Al-A'raj, Al-Jahid misalnya, atau Abi Muhammad Al-A'mash. Ini bukan berarti Abi Muhammad bin A'mas juga bukan. Satu lagi ta'rif itu macam-macam bentuknya.
Bahkan yansabu ila ummihi, bahkan ada juga nama tokoh yang disebutnya di belakangnya nama emaknya bukan nama bapaknya. Tetapi orang sudah tahu siapa bapaknya, mungkin karena emaknya ini terkenal. Misalnya ada orang tahu nih Agus bin Suyono, semua orang udah tahu. Tetapi emaknya sangat terkenal di situ, lebih terkenal dari bapaknya, supaya lebih mudah kalau tukang pos nyari rumah karena emaknya ini penjual. Misalnya penjual pecel yang sangat terkenal seantero dunia dan namanya Maimunah misalnya, Agus siapa? Agus Maimunah. Itu ada, tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah penisbatan intisab kepada perempuan. Kalau niatnya itu tidak boleh. Ini ada contoh. Maka ma'rifati abi kama fi Ismail bin Aliyah. Itu ada contohnya di dunia. Bari tokoh itu Ismail bin Aliyah, padahal ada nama bapaknya. Tapi semua orang udah tahu nama bapaknya siapa. Wa qad yakunu bizaujiyah, bisa juga tarik dengan karena pernikahan. Nah, ini contohnya yang seperti yang ditanyakan. Jadi ada Hillary Clinton, Ani Yudhoyono dan lain-lainnya. Ibu Tin Soeharto, ada nggih? Ora ono sing paham Ibu Tin binti Soeharto artine wong mendem sing paham. Kalau waras insyaallah tidak. Waqad yakunu bizaujiyati kama warada fil Qur'anil Karim. Contohnya ada dalam Al-Qur'an. Min ta'rifil mar'ati bi idafatiha ila zaujiha, dengan mengidafahkan nama seseorang belakangnya nama suaminya. Contohnya fi qouli ta'ala Imra'atu Nuh, artinya Mrs. Nuh. Imra'atu Lut artinya nyonya Lut. Itu kan disebutnya begitu dalam Al-Qur'an, nyonya Lut. Wamra'ati Fir'aun dan nyonya Fir'aun. Ini pun ada contohnya dalam Al-Quran. Dan tidak ada yang memahami bahwa itu artinya binti, tidak. Waqat rawal Bukhari dan Muslim, juga ada contoh dalam periwayatan hadis. Waqat rawal Bukhari dan Muslim min hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Jadi Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Sa'id al-Khudri. Anna Zainab imra'ata bin Mas'ud, tentunya Zainab Mrs. Ibnu Mas'ud, Zainab nyonya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ja'at tasta'dhinu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kemudian meminta izin menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqilah, kemudian yang bertugas di situ tidak disebutkan yang tugas siapa, karena Rasulullah sahabatnya kan banyak. Faqilah, ya Rasulullah, hadhihi Zainab tasta'dhinu alaika. Ya Rasul, niki wonten ada Zainab mohon izin menghadap. Faqala salawatullahi wassalamu alaihi. Sebenarnya Rasulullah bertanya, ayyuz Zainab, Zainab yang mana? Kata Rasulullah, kan banyak Zainab. Jadi yang menghadap ini Zainab mana? Terus dijamakkan, kemarin ada ya bang jadi bunur, ini Zainab jadi Zayanab. Luar biasa, saudara nonton ini. Agus apa jadi Agawis kan lebih? Agus. Ayo Zainab yang mana? Kata Rasulullah. Faqilah, kemudian langsung dijawab tanpa menyebutkan nama Zainab, langsung namanya Imra'at bin Mas'ud. Faqilah, langsung dijawab sama yang bertugas ini, nyonya Ibnu Mas'ud. Jawabnya qala idzanu laha, ya silahkan di sini. Fa'adina laha. Wal mahdhuru fi syar'i, adapun yang dilarang dan haram di dalam syariah, innama, itu hanya intisabul insan ila ghairi abihi bilafzil bulu'ah aw ma yadullu 'alaiha. Yang dilarang adalah orang membuat intisab, menisabkan namanya, menisbahkan namanya kepada seseorang yang bukan bapaknya dan menggunakan lafaz bunu'ah. Lafaz bunu'ah seperti bin. Bapaknya Agus namanya tadi Satro Miharjo misalnya. Tapi karena dia dari kecil itu diopeni oleh Pak Wiro dan dia merasa Pak Wiro lebih kaya dan lebih keren, tiba-tiba dia kemana-mana nama saya Agus bin Wiro. Loh, itu loh yang diharamkan, betul-betul dilarang. Nah, lagi Agus, bapaknya Satro Miharjo tetap Agus Satro Miharjo, orang jadi Agus Wiro, meskipun dia diopeni Pak Wiro dari kecil. Karena dia merasa Pak Wiro lebih kaya, lebih keren, maka kalau saya menyandang nama Wiro lebih keren, misalnya saya tulis nama saya Agus Wiro atau Agus bin Wiro, yang membuat orang meyakini dan percaya ketika membaca bahwa itu adalah artinya bin atau binti.
Yang begini mahdzurun syar'an, yang begini jelas dilarang. Kalau yang model Mrs. Fir'aun, Nyonya Lut tadi tidak, termasuk juga Nyonya Clinton, Nyonya Soeharto, Nyonya Yudhoyono, tidak. Dan tidak ada satupun yang memahami Nyonya Yudhoyono sebagai pergantian nasab. Kita pilih digital kadang-kadang mencolok terus pilih yang Menjadi rian ya. Mana? Al-ma yadullu alaih la mutlaqan nisbati wa ta'rif. Jadi tidak semua nisbah dan ta'rif itu yang dilarang dan diharamkan oleh agama. Hanya yang di situ berniat untuk intisab dengan lafaz bunuah atau hal-hal yang semisal dengan bunuah. Wa qad yashabu ba'dil ashkal min at-ta'rif fi ba'dil amakin aw fi ba'dil ahwali wa yalla bi itlaqi hatta yasir 'urfan. Dan yang begini ini di banyak tempat sudah menjadi tradisi. Orang kalau menikah dengan keluarga Wiro, nama belakangnya menjadi ditambahin Wiro. Misalnya Sabruah, betul ini Sabruah ini pantas lah. Sing apik Maimunah Wiro. Misalnya Maimunah Wiro. Ini sudah menjadi hal yang umum di banyak tempat. Ini para ahli fikih pun sudah membahasnya dan sudah tahu. Ya. Hatta yasir 'urfan wala haraja fi dzalika, dan sama sekali tidak ada masalah dalam urusan itu. Madama la yuham bil intisabil ladzi ya'bal syar'u. Yang penting orang tidak ada yang salah paham hal itu sebagai bentuk penisbatan keturunan. Kalau di kita insya Allah aman, apalagi di negara barat dan ini nggak ada yang salah paham intinya. Kalau disebut nama belakang suaminya tidak ada yang salah paham itu sebagai penggantian nasab. Wa huwa al-intisab bil bunu'a ma'na ila ghairil kama anna dzalika la yu'addu min at-tashabbuhil madhmum syar'an. Terus ada yang tanya misalnya, kalau kita orang Mesir, kita orang Indonesia, terus model begitu itu kan gayanya orang Eropa, gayanya orang Amerika, orang yang non muslim misalnya. Terus itu termasuk bagian dari tasyabuh menyerupai orang ahli kitab apa tidak? Pertanyaan selanjutnya seperti itu. Nah, dijawab juga oleh para ulama. Yang begini ini tidak termasuk bagian dari tasyabuh yang madhmum. Idz tasyabuh innama yakunu haraman bi syartaini. Tasyabuh dengan orang non-muslim itu menjadi haram apabila terpenuhi dua syarat. Ayyaku dalam tasyabbah bi manhiyan anhu fi nafsihi. Yang pertama, barang yang ditirukan itu memang aslinya haram. Sesuatu yang ditirukan itu aslinya tercela dan haram. Astagfirullah, hilang lagi. Wa ayyakuna mutasyabbih yaqsidu tasyabuh. Dan apabila syarat keduanya orang yang melakukan peniruan itu betul-betul berniat untuk menirukan sesuatu yang buruk tadi. Ada sesuatu yang buruk dilakukan oleh non-muslim, bahwa ada orang Islam mengikutinya dengan niat, kalau nggak dengan niat juga nggak, dengan niat mengikuti sesuatu yang jelas-jelas manhiyan, yang dilarang dan haram itu. Baru kalau dua syarat ini terpenuhi, maka tasyabuh bil kufar, tasyabuh bi ahli kitab menjadi haram. Fa'idan tafa hadus syartaini lam yudhammal fa'ilu syar'an. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka si pelaku ini juga tidak malmum secara syar'i. Walidzalika qala al-'allamah Ibnu Najim al-Hanafi. Oleh karena itu Ibnu Najim, seorang ulama mazhab Hanafi, mengatakan dalam kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq, i'lam anna tashabbuha bi ahli kitab la yukrahu fi kulli syai'in. Jadi kalau ada sesuatu yang sama antara kita dengan orang ahli kitab maupun orang kafir itu tidak semuanya menjadi haram. Wa inna na'kulu wa nashrabu kama yaf'alun. Kita cara makan kita juga sama dengan mereka, cara minum kita, cara apa. Kalau kebetulan ada yang sama bukan berarti semuanya menjadi haram. Wa innamal haramu wa tashabbuh fi ma kana madhmuman wa fi ma yuqsadu bitashabbuh. Artinya yang ditirukan udah jelek aslinya terus kita menirukannya sengaja. Contohnya gini, kalau enak ada ahli kitab atau non muslim di suatu daerah atau suatu negara misalnya punya tradisi kalau makan itu gengsi menghabiskan misalnya, ada loh ya. Jadi kalau makan tuh disisain tinggal separuh, tinggal sepertiga karena gengsi lah artinya. Ini kan sesuatu yang madhmum, yang tercela ini.
Artinya tabdzir, dan dia orang muslim. Terus kita orang muslim tiba-tiba ngikutin itu dengan sengaja mengikutinya dengan niat dan keren. Ini yang ditirukan sesuatu yang malhum, kita menirukannya kemudian dengan niat menirukan, dan ini kedua syarat sudah terpenuhi, maka tasyabuh dalam hal ini menjadi haram. Lagi. Tapi kalau kemudian Anda menirukannya seolah-olah Anda makan gak habis, tapi tidak dengan niat menirukan itu, misalnya karena memang sudah kenyang banget, atau sajangnya udah manggil telepon suruh berangkat kerja, ini kan tidak terpenuhi satu syaratnya, yaitu niat untuk tasyabuh dengan sesuatu yang makruh. Ini pun tidak menjadikan Anda haram sebagai orang yang melakukan tasyabuh bil kufar atau bil ahli. Nah, ya. Selanjutnya, walaisa fi idafati laqab az-zaji ila ismi zatiha ma yanfi nasba ila abiha. Dan kalau ada orang menisbahkan nama tadi dengan nama belakang suaminya, tidak ada satupun yang memahami itu sebagai yang finisbah ila abiha, tidak mengingkari kenasaban dia kepada bapaknya, karena itu urf atau kebiasaan tradisi dan semua orang sudah paham. Bal huwa min babit ta'rif kama sabaq, ini urusan ta'rif. Wa inna ma atashbah tahrim min ghalabati hadhi kalimat ibn ismi banul ibn al-abi. Kalau urusannya sudah memang niat betul-betul menghilangkan, seperti tadi contoh Agus menjadi Agus Wiro padahal sastro yudo, yang seperti itu urusannya lain. Nah, makanya kalau sudah begini di suatu tempat itu nanti kalau itu uruf atau itu sudah ada, dia muhakamah loh. Muhakamah itu artinya al-ad dan mukahamat. Muhakamah artinya dia menjadi memiliki konsekuensi hukum. Jadi kalau Anda punya nama ditambah belakang namanya, terus nanti urusan di pengadilan, maka yang menang yang mana? Ya kata-kata yang sebagaimana dipahami oleh tradisi orang banyak di situ, bahwa itu nama suami bukan mengganti nasab. Itu namanya al-ada muhakamah. Jadi punya konsekuensi hukum seperti itu. Baik, ya, agak panjang ini tadi karena urusan ini banyak. Kalau mau yang pendek, yang model ISIS, model kaidah tadi itu, benar ada hadis terus dimasukkan sesukanya menjadi haram semuanya. Kalau ulama tidak, ada contohnya Al-Quran seperti ini, ya hadis seperti ini, para ulama seperti ini. Jadi menempatkan dalil itu tepat, tidak hantam kromo. Artinya moga-moga bermanfaat. Amin. Baik, sudah mengantuk, mari lanjutkan. Oh iya, monggo. Kalau seumpama punya anak, anaknya dirawat sama saudaranya sendiri, itu diambil anak, terus aktenya di atas namanya anak angkat, bapak angkat. Lalu anak ini binnya bin siapa? Binnya teman bin bapak angkat. Bin bapak yang aslinya. Rasulullah itu nanti ngepek anak Rasulullah Zaid itu kan nggak perlu dikasih nama Zaid bin Muhammad karena bukan. Meskipun si Zaid ketika bapak aslinya datang milih mana, tetap milih ikut Nabi karena enak ikut Nabi kan, tapi tetap apa namanya intisab tidak boleh dirubah, dan itu termasuk dosa besar. Merubah atau memalsukan nasab itu tidak boleh. Nah itu urusannya memang serius itu kan, betul-betul merubah nasab itu tidak boleh. Beda dengan tadi yang dibahas soal nama Ibu Yudhoyono, Imra'atu Fir'aun, itu beda. Kalau itu mungkin jenengan ingatkan kalau ada terjadi seperti itu, masalah nasab tidak boleh ada pergantian nasab. Ngerti ya, beres? Saya Ustaz. Urusan pekerjaan jangan tanya sama saya, tanya sama saja, nelpon. Ini mau nanya, apakah benar kematian itu ada dua versi? Maksudnya gimana itu? Ya kan apa ada orang-orang yang bilang matinya apa tuh kena tumbal gitu, itu matinya. Begini, saya belum pernah berpengalaman mati, gitu. Saya nggak pernah pengalaman mati, oleh karena itu saya tidak mau menjawab. Nggak pengalaman lagi. Coba tanya yang sudah pengalaman mati ini. Jelas ya? Tanya ibu lu tadi. Satu lagi Ustaz. Banyak hal. Ya, Sedih iki. punten ya. Sedih. Ada enggak gitu doa supaya orang tua enggak nikah lagi gitu? Oh, gampang itu ditanyanya jangan yang model gini. Nanti sesi khusus itu. Nanti sesi khusus itu. Gampang itu sesi khusus nanti. Membahagiakan orang tua itu pahala. Ya, nanti sesi khusus itu. Aja kaya kuwe bar.
Baik ya, semoga ini yang sedikit ini bermanfaat dan berkah. Mohon doanya semoga saya segera menjadi orang yang soleh. Dengan semua yang alhamdulillah sudah soleh, semoga semakin soleh lagi. Yang sudah menikah, semoga semakin mantap jaya. Jaya di darat, laut, dan udara. Yang belum menikah, semoga segera dapat jodoh. Yang cantik, yang baik, dan tidak mengecewakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.